Liburan jangan rebahan aja dong foodies. Yuk main atuh di playground outdoor terbesar yang ada di puncak nih. Bisa nyobain wall climbing, perosotan, sampai trampolin raksasa. Wih seru. Lokasinya ada di dalam Indo Tofu House. Ini jagonya olahan serba tahu. Wih mantep banget ya kan. Bisa main dan juga kulineran sepuasnya. Ihi. Wah, wah, aduh Budis, capek juga ya main ini trampolin ini Budis. Nggak terasa, perut aku udah mulai keroncongan nih Budis. Nah Budis, katanya tuh di sini ada menu-menu makanan yang olahannya itu dari soya. Penasaran kan Budis? Yuk langsung aja kita makan yuk. Adik-adik kakak jalan dulu ya, mau makan dulu lapar. Nanti main lagi ya. Dah. For info aja nih foodies, tahu di sini disebut juga like tofu atau tahu susu karena rasanya lebih manis dan juga lembut seperti susu. Rahasianya karena diolah sendiri pakai nigari, kayak semacam garam alami yang bikin tahunya itu gak punya rasa asam juga tuh foodies. Jaminan sehat and delita nggak sih tuh? Harganya tenang, ini receh pol foodies. Eits, ada menu western modifikasi serba tahu juga loh. Nih lasanya tofu. Baru denger namanya doang, udah pinisirin ya kan? Langsung kita spill deh to the free choose. Jadi ini sama banget sih. Tofunya itu nggak berasa pasta ya kalau aku bilang ya. Rasanya juga padat, creamy, gurih, dan juga nggak bikin enek sama kali itu. Padahal teksturnya dia kental banget kan. Ini juara sih. Yuhu, paduan keju mozzarella, daging cincang ayam sama tofunya. Mantep pol foodies. Kamu harus cobain nih pokoknya. Dari western kita langsung terbang lagi Budis, balik lagi kita ke lokal. Memang ya kalau makanan lokal itu nggak ada duanya. Ini dia Budis. Nih, tahu telur Surabaya. Rasa lak tofunya itu padat banget dan rasa dari lak tofu itu creamy, susu, ya kan? Di sini berasa banget, tapi itu nggak bikin enak sama sekali karena udah ditutupin sama sambal kacang mix petis udangnya. Jadi dia bikin kayak bikin nagih gitu loh Budis. Mau tofu ala western atau lokal punya? Atur aja sesuai selera kamu ya foodies. Yang pasti nih kalau mau icap-icip bisa banget datang dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Mulai dari 15.000 aja. Salah satu rekomendasinya nih, tahu ungeren atau tahu bakso khas Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini. Harganya 28.000 udah dapat 4 pieces tahu. Nih, tahunya itu super duper lembut banget. Pongnya itu dapat banget karena pongnya itu setahu aku dia kan tahu yang dalamnya itu kopong ya Budis ya. Yups, daging sapinya super duper meaty ya. Cocok nih dipadu sama tahu pongnya yang gurih-gurih gimana gitu ya. Mantap foodies. Nah foodies buat penutup yang segar-segar dong. Cobain ini milkshake strawberry-nya. Dibuatnya tentu pakai susu kedelai dan juga tambahan gelato tofu. Yes, kayak es krim gitu foodies, tapi serba tahu. Wih, cakep ya. Sumpah, ini strawberry milkshake soyanya creamy banget. Walaupun dia ada pakai soya, tetap berasa stroberinya, tapi dipadu-padankan dengan soya. Budis, rasanya super duper creamy banget Budis. Dan di sini menonjol banget ya rasa kedelainya. Dan juga walaupun dia creamy tapi nggak bikin enek gitu di mulut. Tuh, lagi ya. Segar banget Budis. Pokoknya buat Budis yang pengen cobain sensasi makan tofu, langsung aja datang ke sini Budis. Gak usah pusing-pusing, caranya tinggal scan QR yang ada di layar kalian biar tahu harganya, lokasinya, dan menunya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Foodies, di mana ada jajanan viral, Ratu Macan Pulau Gebang eksis memantau. Wadidaw, target sore ini ada yang manis-manis nih foodies. Mochi homemade yang laku 2.500 porsi per hari. Wih, laris manis nih foodies. Waduh, kebagian gak nih si Empok? Ya Pudis, mochinya di seberang Pudis, mana salah turun lagi tadi, muternya jauh. Ya nggak apa-apa dia demi mochi viral nih. Nah itu ada jembatan tuh. Ini kuat apa enggak ini? Aduh Pudis ya Allah, Ayah takut ini, mana goyang-goyang. Nah demi mochi viral ini kita takut. Ya Allah ada yang somplak loh ya, copot. Ya Allah rame amat ini, antri amat ini Pudis. Assalamualaikum. Ini mau beli juga nih? Iya. Mochi yang paling enak apa? Best seller. Ibu saya dari tadi. Ya elah ibu bawa anak ya ngantri ya. Saya juga ini lagi hamil loh. Saya mau antri, mau brojol. Boleh? Ya jalur fast track mah boleh. Pudis, ini dia mochi viral. Susah payah kita tadi menyeberangi jembatan tuh. Ada 25 varian mochi gemes yang bisa dipilih foodies nih. Mulai dari buah-buahan, cookies, coklat dengan warna-warni yang meriah. Ih, serame ya. Tapi spesial buat Ratu Macan udah dipilihin yang best of the bestnya dong nih. Kita sikat, Po. Ini rasa durian. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget Pudis. Ini warnanya putih, tapi rasa durian. Gak ada bijinya. Mochi menu full cream ini harganya 7.000 aja nih foodies. Meski receh tapi jangan salah, daging durian aslinya juga tetap ada dong. Dijamin durian lovers kayak Empok, udah pasti cucok deh tuh. Terus manisnya juga pas. Aku tuh jujur ya nggak terlalu suka banget manis kan Kak. Ayo udah manis. Kulitnya juga nggak terlalu tebal, pokoknya pas deh. Pas. Kita habisin, kita emplok nih ya, kita emplok semuanya. Yes, meski mochi kaki 5, tapi isian sekelas pistachio kunafa juga ada loh guys. Toppingnya no plate club pula. Wih, melimpah ruah sampai tumpeh-tumpeh. Pudis, ini tuh pistachionya overdosis, banyak banget, over banget, Bo. Enak banget, banyakan isinya, tapi muat ya. Seperti ibu yang mengandung di dalam kandungan. Kecil tapi ininya muat banyak, pas dibuka dibongkar. Ini tuh rasanya, kataku lebih enak dari yang durian. Kalau durian kan udah rasa durian aja, manis, enak, gurih. Kalau ini ada gurih, asin, terus ada kriuk-kriuknya. Karena combo marshmallow luar dan dalam plus juga whipped cream yang juga manis, jadi mochi yang satu ini mah bakalan best banget buat foodies para sweet tooth. Well, kalau selera lidahnya Empok Leopard nih kayaknya lebih suka ke yang ada asam segar gimana gitu kayaknya foodies. Ada stroberinya di luar dan di dalamnya tuh. Enak banget. Paling suka di antara durian yang tadi pistachio, seger. Jadi ininya manis, teksturnya lembut ditambah stroberinya asam-asam seger gitu. Suka banget. Real sih ini definisi squishy, kenyal, gemoy, isian royal, dan yang paling penting nih, murah, meriah, mantap alias receh foodies. Harganya mulai dari 7.000 aja. Oke Pudis, ini baru sebagian yang kita cobain. Itu semuanya ada 25 rasa. Tapi percuma 25 rasa, ada satu yang kurang. Kagak ada motif macan, tapi ada motif leopard. Kan macan, rasa-rasa mama-mama cantengan. Pasti enak, itu bakalan ngantrinya tambah-tambah.
Cus, nggak usah buru-buru tapi foodies, mochinya baru ready di jam 3 sore kok. Sekarang keluarin dulu tuh HP kamu, terus scan QR code yang ada di layar ya. Iya, biar nggak nyasar kayak si Empo tuh. Mana pakai adegan nyebrang jembatan pula, aduh. Somat hunting yang manis-manis foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Bakso Mr. Huang ini favoritnya orang Indonesia nih yang lagi belanja di Pratunam loh foodies. Termasuk Siti Badriah yang rela terbang ke Bangkok pas lagi ngidam nih demi makan bakso ini. Gak cuma kenal Aziz, bakso Mr. Huang ini juga terkenal karena lokasinya tuh pas banget di sebelah toko skincare favorit orang Indonesia. Yap, selain skincare Korea, produk-produk Thailand juga banyak nih digemari orang Indonesia. Makanya banyak yang buka just tip buat belanja skincare di sini. Papi Kimarel, halo. Tadi kita lihat di depan. Semoga kakaknya dari mana? Setelah live banyak yang beli ya. Nih. Makin seru karena just tipper di sini tuh jualannya sambil live gitu di sosmed loh foodies. Kamu mau nitip apa nih dari Bangkok? Udah beli-belian, terus habis ini kita mau cari makan. Katanya di sebelah ada makanan Korea. Kita cobain nih. Semacam jadi ritual wajib nih orang-orang Indonesia yang berburu skincare itu udah langsung jajan di bakso Mr. Huang ini. Pas banget sih ya foodies, habis capek iya kan, capek belanja, terus disegerin pakai bakso deh. What's your name? Pan ya? Madam Pan to lah masalah itu boleh to kai? Lain betul boleh dah. Roma lah tunai tuh. Nggak tahu deh artinya apa ngasal ya. Bakso enak. Bakso enak. Oh. Beef noodle atau dalam bahasa Thailand Kway Teow Nua sudah populer sejak puluhan tahun silam. Beef noodle di Thailand tuh banyak banget dipengaruhi sama budaya Tionghoa, khususnya dari imigran Chinese Thai. Ini yang membawa tradisi mie kuah dengan kaldu sapi. Lama-lama cita rasanya disesuaikan deh tuh dengan selera warlock. Nah, kaldu sapi dimasak lama nih foodies bersama rempah seperti bunga lawang, kayu manis, dan juga lengkuas. Untuk kuah tom yum diberi tambahan seperti bubuk cabai dan kacang shanghai. Dalam semangkuk beef noodle, orang Thailand terbiasa menggabungkan rasa pedas, asam manis, dan juga gurih sekaligus. Ada pedes-pedesnya. Pedesnya ini dari si cabai bubuknya ini berasa banget tuh, foodies tuh. Karena memang warnanya ini merah ya. Tapi rasa asemnya itu tuh berasa banget karena memang sih masakan Thailand mostly itu ada pedesnya iya, terus juga manisnya juga ini ada, asam kecut segernya juga berasa banget tuh. Kalau dibandingin sama bihun pada umumnya ya yang kayak di tukang bakso di Indonesia sih ini tuh lebih tebel foodies. Tuh, lebih tebel. Dan ini untuk daging cincangnya, daging irisnya lumayan banyak. Aku sekarang mau cobain, bismillah. Beef noodle Thailand biasanya pakai jenis bihun yang lebih tebal atau disebut glass noodle. Ini supaya nggak mudah hancur foodies saat kena kuah panas. Ini sih kalau untuk bakso-baksoan yang ada di pinggir jalan ini termasuk premium juga sih foodies. Karena rasanya itu memang enak banget. Beefnya berasa, asinnya juga hiya, dan apalagi kalau gitu kenyal banget. Sama kayak bakso di Indonesia ya foodies, mau dimakan polosan kek atau ditambahin ini itu tetap lazis. Yang penting sesuai selera aja deh tuh. Nah, kalau foodies jalan-jalan ke Bangkok, terutama di kawasan Pratunam, boleh banget dicobain ya. Sudah buka kok dari jam 7 pagi sampai habis. Biasanya sih di jam 3 sore udah ludes tuh foodies. Cobain ya kalau kamu ke Bangkok. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Dagingnya tebal, nggak bau tanah sama sekali. Karena biasa kalau ikan tawar, ikan perairan tawar gitu, biasa ada bau-bau lumpur. Ini nggak sama sekali. Lebih didominasi rasa asamnya, tapi asamnya nggak yang terlalu asam banget.
Tuh, 10.000 loh Foodies. Lo bakalan kenyang Foodies. Foodies, ini nih rumah makan di sungai yang seru banget yang ada di Sentul, Jawa Barat. Sesuai namanya, kita bisa banget makan and nyemil-nyemil sambil nikmatin view sungai. Ih, asik kan? Foodies, kalau misalnya minum kelapa di pinggir pantai udah biasa, apa jadinya kalau minum es goyobot di pinggir sungai, Foodies? Nah, ini baru yang dicari-cari, Foodies. Salah satu makanan khas dari Jawa atau tepatnya Jawa Barat, Sunda ya. Kita coba. Wah, minuman tropical Van Java. Jadi ini baru dari kuahnya aja udah bener-bener gurih banget karena ada santannya, manis juga. Tapi manisnya tuh nggak yang giung gitu loh, jadi bener-bener pas banget. Apalagi ini komplit pakai banget, lihat ya Foodies. Ada nangkanya, ada alpukat, ada potongan daging kelapa juga, sama ini kayak semacam puding gitu ya Foodies ya. Mantepnya Foodies, pakai yang ini juga. Kita rujak di sungai. Ada ibu-ibu ya, kita sharing aja karena ini porsinya lumayan besar ya. Ibu, punten teteh-teteh ini mah kalau orang Sunda mah. Ini karena sambelnya enak banget, cocolannya jadi Tasya kasihnya banyak-banyak ya Foodies. Ini tekstur sambelnya juga dia halus gitu ya, jadi gilingan kacangnya tuh nggak terasa yang gerenjel-gerenjel di mulut gitu ya, bener-bener halus ya. Coba. Enak lagi kental ya Kak? Kental. Kayaknya lebih enak kalau kita makan nasi ya. Nasi lah, abis ini kita nasi yuk. Menu-menu di sini receh kok Foodies, mulai dari 20.000 aja. Nah, kalau buat ramean, cus kamu pesen paket ngariung 1 nih, yang bisa ditakis 3-4 orang. Wih, mantep kan? Tasya pengen cobain si gurame asam manisnya, lihat. Apa nggak tabel dagingnya? Foodies lihat. Ini dahsyat juara, kita langsung gigit aja. Endul ya? Tadi udah nyobain juga kan? Si gurame asam manis. Dagingnya tebal, nggak bau tanah sama sekali. Karena biasa kalau ikan tawar, ikan perairan tawar gitu, biasa ada bau-bau lumpur. Ini nggak sama sekali. Lebih didominasi rasa asamnya, tapi asamnya nggak yang terlalu asam banget. Pas lah. Pas ya. Ada seger-segernya juga, karena ternyata si gurame ini ada potongan nenesnya. Bumbu saus tomat, bawang bombay, mentega, dan juga jahe beneran manjain lidah abis Foodies. Seporsi ikan gurame ini bisa sharing untuk 3-4 orang juga tuh. Ikan patin bertabur kemangi, gak kalah menggiurkan nih Foodies. Ada pedes-pedesnya juga loh dari sentuhan cabai rawit utuhnya. Rempahnya berasa banget ya. Tuh, Kak, sampai di tangan-tangan tuh. Iya, jadi perpaduan bumbu-bumbu rempahnya tuh bener-bener berasa banget. Ada pedesnya, ada cabai-cabainya, ada asin-asinnya juga. Gurih, kunyitnya juga dominan. Ini lumayan kerasa ya kunyitnya ya. Dan ikannya juga nggak amis sama sekali ya Foodies ya. Jadi endulita barbana lah ya. Nah, bedanya si patin sama si gurame tadi. Daging patin itu jauh lebih lembut. Jadi dia tuh rasanya mirip-mirip kayak daging ikan lele, agak sedikit berair. Nah, kalau si gurame tadi Agak crunchy garing. ya, lebih garing. Ih, jago. Jangan jago-jago, nanti Tasya digantikan. Wih, approve by makan receh sini Foodies. So, kalau kamu mau kemari, rumah makan ini bukanya dari jam 9 pagi ya, sampai jam 6 sore aja Foodies. Oke, cobain. Aku malah penasaran pengen ini nih. Yang garing-garing. Dengeran gak Foodies? Bakwan ya. Oh iya, Teh gimana itu rasa sayur asamnya? Karena sebenarnya ini ada sayur asam atau karedo kan? Asam manis, seger, pokoknya mantep deh. Sesuai namanya ya. Sayur asam jadi ada asamnya, ada manis, ada segernya. Pedes nggak? Seger, lumayan pedes, mantep. Mantep. Foodies, kalau kalian pengen cobain langsung aja datang ke sini atau untuk alamat lengkapnya tinggal di scan QR code yang ada di layar kalian. Yang pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.
Kita di sini foodies nemu kantin dan di seberang rel kereta persis foodies, dan di sini katanya ada menu grill sabu. Tapi foodies, yang spesial di sini harganya mulai 25.000. Masa iya sih? Kita cobain aja. Yuk. Shabu and Grill start from 25.000 only. Ini mah bisa banget nih, rekomennya makan receh gitu loh. Foodies, ini dia foodies. Paket 25.000 shabu aku foodies. Nih, ada mie, dumpling, dan sayur-sayuran, termasuk dapat enoki foodies. Wow, tapi foodies, biar aku makannya lebih banyak foodies. Nih, aku ngajak teman-teman foodies buat patungan foodies. Jadi kita banyak nih makannya foodies nih. Kalau paket shabunya di 25.000, yang grill mulai dari 35.000 aja tuh foodies. Porsinya pas nih untuk makan 3-4 orang. Mau nambah menu sampingan juga boleh kok guys, mulai dari 10.000 aja. Cakep. 10.000 loh foodies. Oh, bakalan kenyang foodies. Kita langsung masak foodies. Masak yang banyak ya kayak. Kalau pesan paket shabu yang 25.000 itu dapat kuahnya yang otentik punya nih foodies, tom yum, racikan sendiri dan jadi bestseller loh. Kuahnya seger banget foodies. Asem, tapi nggak terlalu asem. Pedesnya dapet, tapi nggak terlalu pedes. Gurih, tapi tom yum ini cenderung lebih asam ya foodies ya. Dimakan sama dumpling yang juga nggak kalah macam-macam nih banyaknya. It's so yummy. Ada cheese dumpling, bakso ikan, cikua, dan banyak lainnya tuh foodies. Dumplingnya kerasa fresh juga. Terus ini bukan bahan-bahan yang ecek-ecek foodies. Ini kualitasnya tetap premium, menjaga kualitasnya. Tapi harganya merakyat banget foodies. Eits, nggak suka tom yum? Ya udah bisa pilih varian kuah lainnya kok. Ada miso yang kaldu serta mala creamy. Bebaskan lah ya foodies, kamu mau pilih yang mana? Ternyata dagingnya nggak alot, cukup lembut, dan saus black peppernya itu lebih ada sedikit pedasnya, asamnya khas saus black pepper. Walau lokasi warungnya di pinggir rel, tapi soal varian daging grill ini mah berani diadu loh sama resto Korea yang ada di mall. Wih, mantep kan? Ini foodies nih jagoannya beef mozzarella yang kejunya tuh molor banget. Satu lilitan full. Mulur gini foodies. Beef mozza. Ini juga salah satu kesukaan di sini ya kak ya? Iya betul, paling bestseller. Bestseller juga. Jadi mozzanya juga dapat rasanya, terus juga mozzanya nggak pelit, dia dikasihnya bener-bener full lilitan. Jadi kelihatan banget mozzanya ya kayak. Masih ada nggak kak? Enak ternyata ya. Foodies, ini nih beef slice yang buat aku tertarik banget foodies. Karena kenapa? Ini dimarinasi pakai sambal bawang. Kearifan lokalnya dapat banget foodies. Asin, pedas, aroma bawangnya juga kuat, enak banget. Aku kira bakalan aneh, ternyata ini benar-benar mata aku tidak bisa berpaling dari ini dari tadi foodies. Beef slice bawangnya. Modal puluhan ribu kamu udah bisa makan perdagingan shabu and grill. Apalagi kalau makannya patungan, makin rame makin murah deh tuh. Cakep bener makan receh kita. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Depannya crispy banget, garing,
wangi bawang putih, ada ketumbarnya berasa banget. Kok bisa ayamnya juicy banget ya? Betul-betul juicy banget. Wah, rame apa nih Bang Pin? Spill dong. Wah, ini nganternya pinggir jalan. Awas, awas. Ini pada pinggir jalan semua nih. Semua pada rela ngantri pinggir jalan demi makan ayam goreng bawang putih. Bu, lagi ngantri juga. Iya, dari tadi. Emang suka ke sini? Udah berapa kali? Udah berapa kali? Wah, langganan. Orang lagi nggak masak. Oh, nggak masak, makanya ke sini ya. Udah ngantri berapa lama, Bu? Hampir setengah jam. Demi ayam goreng bawang putih, Bu ya. Nggak apa-apa, ada setengah jam, Bu ya. Enak tapi, Bu? Lumayan. Kita bakal cobain dulu. Ibu aja berani ngantri 30 menit. Kita pastiin lah seenak apa sih nih. Bar ayam. Iya, namanya bar ayam. Kata yang punya warung nih, ini bar yang isinya cuma ayam tuh foodies. Bukan sembarang ayam loh ya. Ini ayam goreng yang udah dimarinasi aneka macam rempah sehari semalaman. Termasuk bawang putih nih yang jadi bumbu utamanya. Foodies, wah ini ibunya dari tadi masak ayam mulu. Tapi ya hebatnya ya, ini dari duduk sini aja, ini kecium wangi aroma ayam goreng bawang putihnya luar biasa loh. Gak heran ya, ini yang antri dari tadi penuh. Walaupun menantang pinggir jalan, tapi semua rela demi mendapatkan ayam goreng bawang putih. Yuk kita cobain foodies. Wah, ini ayam nih ke bagian paha atas ya. Tuh, mantep banget, masih hangat. Cobain foodies. Wow, ibunya masaknya pas ya. Depannya crispy banget, garing, wangi bawang putih, ada ketumbarnya berasa banget. Kok bisa ayamnya juicy banget ya? Betul-betul juicy banget. Tuh, tebal tapi juicy. Rasanya udah pasti level up, soalnya si bawang putihnya itu nggak cuma jadi bumbu marinasi, tapi juga ikut digoreng bareng sama ayam. Setiap foodies beli ayam gorengnya, pasti sekalian dapat bawang putih utuh goreng seperti ini nih. Oh ya, kalau foodies pengen versi paket lengkap, ada kok foodies. Ayam gorengnya bakal ditemenin sama kremesan dan nasi daun jeruk yang nyanter wanginya. Bawang putih tuh rasanya tuh manis, gurih. Wah, wangi banget. Ini pecinta olahan bawang putih pasti happy deh. Wah, nasinya pulen banget ya. Dan wangi loh. Nasi daun jeruk. Mbak mau nanya nih, Mbak. Ini kan lagi rame banget nih. Oke. Sehari bisa habis berapa kilo bawang putih, Mbak? Mungkin sekitar 15 15 kilo? Iya. Kalau ayamnya? Ayamnya itu kita 150 kilo. Hah? 150 kilo? Iya. Tiap hari emang selama ini? Iya. Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga tetap terjaga kualitasnya. Amin. Jadi yang jauh-jauh ke sini nih, Mm-mm. bisa cobain tetap enak. Iya. Mbak, silakan lanjut masak. Thank you. Aku lanjut makan dulu. Oke. Buat foodies yang kudu wajib pisan, sama sambal pedas, tenang, udah dapat sambal bawangnya juga kok. Pedas, wangi. Yang suka pedas, ambil sambalnya, kasih ke ayamnya, gabung ke nasinya, kenain kremesannya. Top. Bang Pin, boleh kali dong foodies di Spalspil nih. Berapa sih harga seporsi ayam goreng bawang putih ini? Tenang foodies, untuk harga terjangkau loh. Satu ayam, mau potongan apapun, harga cuma 13.000. Kalau pakai nasi cuma 17.000. Kenyang, enak, murah lagi. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kota Delhi di India terkenal selalu ramai 24 jam non-stop. Apalagi di jantung kotanya seperti di kawasan pasar Chandni Chowk ini. Ada aja loh gitu bunyi klakson dengan pemandangan hilir mudik kendaraan. Kita segerin yuk kerongkongan dengan roller ice cream alias es krim gulung ala India yang satu ini.
Ini basicnya es krim kulfi dan buah-buah segar ya foodies, tapi cara buatnya super unik. Es batu dimasukkan ke dalam tabung, terus lanjut adonan es krim dan buah-buahannya dituang ke tabung sambil diputar-putar. Muterin tabungnya nggak pakai mesin loh foodies. Wah, yang semangat ya buang. Foodies, ini dia roller fruit ice cream yang ada di New Delhi, India. Warnanya sudah warna-warni, ya kan, ada merah, coklat. Itu adalah buah-buahan yang ada di sini, foodies. Tuh, ada semangka, ada pisang, ada coklat, ada pepaya. Wow. Roller ice cream ini jadwal bukanya tuh juga unik foodies. Kalau di Indonesia menikmati es krim di tengah hari bolong, nah di sini start bukanya dari jam 7:30 malam. Cuaca di Delhi emang panas sih sepanjang hari, jadi mau makan es terus cocok-cocok aja foodies. Dani is a brand or your name? A brand. Oh, ini adalah toko saya di New Delhi, ya kan. Tuh, Dani Ram Kulfi Wale atau Wale bacanya, ya kan. Oke. Berarti ini kita dapatnya banyak ya. Jadi pas kita pesan satu porsi tuh kayak gitu. Tuh. Ini buah-buahnya banyak banget. Oke, I would like to order one portion. Oke. Ya. Di India, roller ice cream mulai populer sekitar tahun 2016 foodies. Bisa dibilang roller ice cream ini merupakan inovasi baru dari kulfi, es krim tradisional India yang terbuat dari susu. Satu porsinya ini tergantung ukuran ya, mulai dari 100 hingga 250 rupiah. Kalau dirupiahin nih start dari 18 ribuan aja. Oke, sekarang kita langsung aja cobain foodies. Tuh. Jadi dia panjang-panjang kayak mie gitu ya. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Manis. Tapi aku nggak expect rasanya bakal seperti ini dan teksturnya bakal seperti ini. Karena tadi benar-benar melihat si semangkanya diputer-puter, kemudian buah-buahan yang lain juga diputer-puter. Itu karena diputernya lama, ya kan, makanya dia benar-benar teksturnya tuh seperti ini. Teksturnya padat, rasa manisnya pasti foodies. Nah kalau kulfi versi originalnya itu lebih strong rasa susunya, kalau versi roller ice cream ini makin segar karena dicampur buah-buahan foodies. Rasanya tuh memang ada manis-manisnya, kemudian sedikit asam-asamnya karena mungkin tidak ada jeruk juga tadi. Tapi ini menurut aku benar-benar tipe-tipe es krim yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Maksudnya gini, dia tuh es krim yang terbuat dari buah-buahan asli yang langsung diproses di rollernya di belakang ini. Jadi mantap. Wah, nge-ice cream malam-malam ternyata endol juga ya. Alamat nambah satu porsi lagi nih Mbak. Mumpung lagi di India sih, bisa aja lah ya foodies, aman. Ya udah foodies ya, kalau bisa kalian ke New Delhi, jangan lupa mampir ke toko saya nih, Dani Ram Kulfi namanya ya, di daerah Gita atau Gita Koloni, New Delhi, India. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Dia kan dagingnya memang udah berempah, udah ada rasa manis-manisnya gitu kan foodies. Dan teksturnya tuh enak banget, matching banget lagi dengan kuah sotonya. Aku ngerasa tuh kayak di dalam gepuknya ini kayak ada smoky sedikit gitu foodies. Maaf marah, enak banget. Foodies, apa ini yang dicari-cari pecinta daging selama ini? Ada soto tangkar yang dagingnya pakai gepuk bakar. Duh, kebayangkan paduan rasanya bakalan selasis apa? Cara penyajian soto tangkar di sini juga beda loh foodies.
Kuah dan daging gepuknya disajikan secara terpisah. Jadi pengunjung bisa makan sesuai selera deh tuh. Mau dagingnya dicampur nasi atau seruput kuahnya doang, bebaskan aja. Enak banget ini. Ini beneran lazis banget. Gurihnya berasa. Udah gitu, ada pedes-pedesnya dikit. Aku kayak merasa ada rasa-rasa kari gitu. Tapi aku yakin ini bukan kari. Karena memang dia kayaknya pakai santan kan Budis. Jadi kayak gurih, aromanya, rempahnya berasa, nampol. Gimana gurihnya nggak nampol foodies? Rasa gurihnya aja tuh berasal dari santan dan susu. Nah, nggak itu aja sih, kaldu dari daging sapi dan rempahnya juga berperan penting untuk kunci kenikmatan kuah sotonya. Ternyata benar Budis. Tadi kata AA-nya, makannya itu dicampur. Ternyata benar. Jadi rasa dari dagingnya ini, dia kan dagingnya memang udah berempah. Udah ada rasa manis-manisnya gitu kan Budis. Dan teksturnya tuh enak banget, matching banget lagi dengan kuah sotonya. Aku ngerasa tuh kayak di dalam gepuknya ini kayak ada smoky-smoky sedikit gitu Budis. Manis ada, rempah ada, smoky. Kawin banget sama ini. Daging gepuknya ini wajib dibakar dulu ya foodies. Bukan sekedar ditorch aja loh, definisi dibakar beneran nih. Plus dikasih lagi deh tuh sama bumbu bakarannya. Ini dia nih sumber aroma smoking sedap banget. Plus bumbunya ngeresep sempurna. Cakep. Foodies bisa lihat sendiri kan, potongan daging gepuknya ini juga gede-gede. Dan dikasih banyak deh tuh biar kalian kenyang makan seporsi. Wih, mantep deh. Nah foodies, ini dia nih yang agak lain. Sate maranginya ini ternyata disajiin pakai kuah soto tangkar. Nah lo kayak mana tuh ya rasanya? Lazis banget Budis. Jadi satenya sendiri tuh ada daging, ada lemak. Jadi ada tekstur yang seru gitu. Begitu yang dimakan, lemak kan kenyal-kenyal enak gitu kan ya. Yang kalian tahu Budis. Terus juga daging satenya ini serat-seratnya itu berasa, makin teksturnya itu makin enak. Semua daging di sini, mau yang buat gepuk kek, buat soto kek, atau sate sekalipun dagingnya pakai bagian iga dan daging Tanjung tuh foodies. Karena lemaknya tipis, jadi teksturnya juga empuk banget, meleleh di lidah. Gimana? Penasaran kan foodies? Yaudah cus yuk langsung berangkat ke Soto Tangkar Haji Jayadi yang ada di Bilangan Lodaya, Bandung. Cheers! Makan receh, menu receh, tapi rasanya kerecehan.